Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Suci Nur Pratiwi MPD akan memaparkan pendemonstrasian mengenai metode pembelajaran Project Based Learning yang beranggotakan yang pertama Irfan Maulana sebagai kameramen dan editor, yang kedua Indah Subakti sebagai narator dan pelengkapan, dan yang ketiga Mutia sebagai guru. Apa itu Project Based Learning? Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Tujuan dari pembelajaran dengan metode Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Yang kedua, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Yang ketiga, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Selanjutnya yaitu sintak Project Based Learning. Yang pertama, menentukan pertanyaan. Kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Ketiga, membuat jadwal. 4, melakukan monitoring pada perkembangan kinerja peserta. Kelima, menguji hasil kinerja peserta. Dan keenam yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baik Bu. Ya teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sebelum ibu absen nih, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jangan ngomong ya otak. Jadi gini, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya jawabnya. Oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang ibu absen dulu ya satu-satu. Yang pertama Sidi Lestari hadir Bu. Oke, masuk. Rizky Dahlia hadir Bu. Naila sakit. Sakit Bu. Firman Hadir Bu. Lida hadir. Kamila hadir Bu. Mas Eri. Jadi yang sakit hanya Naila aja. Semoga Naila cepat sembuh ya. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa nih yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas apa? Ya, sekarang yang mau jawab? Bu, ya apa? Aku Karimah. Ya benar. Ada lagi? Apa Ibu? Harus rendah hati. Oh iya benar. Ada lagi? Bu. Apa? Harus husnudzon. Masya Allah, masih pada ingat nih. Berarti kemarin belajar ya semuanya, nggak ada yang boleh, nggak ada yang main game atau jajan-jajan di belakang tuh. Oke, tema pembelajaran hari ini yaitu akhlak tercela yang isinya sifat ria dan hasad. Tujuan pembelajaran dari akhlak tercela ini yaitu untuk menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat ria dan hasad. Nah, baik, sebelum ibu kasih penugasan, ibu di sini mau bertanya kepada kalian, pernah nggak nih kalian melakukan suatu amal ibadah kemudian menunjukkannya kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung dengan maksud agar mendapat pujian? Kira-kira pernah nggak? Sejauh ini pernah nggak? Jadi atau kalian pernah nggak nih bersedekah terus kemudian menghendaki diumumkan diri secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid gitu? Pernah nggak? Jika kalian pernah
ria. Jadi pengen nama kalian tuh baik di depan orang-orang. Nah, oleh karena itu pentingnya mempelajari apa itu hidup berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad. Hari ini kita akan mengadakan project based learning dengan membagi beberapa kelompok untuk membuat project berupa peta konsep dan quotes mengenai hidup ria dan selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Jadi Ibu akan membagikan 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Tolong dibilang. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan proyeknya, membuat proyeknya. Jadi yang pertama, kalian harus membuat proyek ini dalam bentuk peta konsep. Ya. Yang pertama ada definisi, yang kedua dari Al-Quran dan hadis, yang ketiga dampak negatif, dan 4 contoh, yang kelima ada cara menghindarinya. Sekarang silahkan bergabung sama kelompoknya dan kerjakan. Oke, jadi untuk kelompok 1 judulnya yaitu ria. Oke, untuk kelompok 2 judulnya hasad ya. Iya. Nah, jika ada kendala ataupun ada pertanyaan, silakan ajukan saja ya pertanyaan. Semangat anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih tugas ke kalian untuk pertemuan minggu depan. Jadi tugas yang tadi dibikin peta konsep, kalian pindahkan ke infografis, sama seperti tadi di sini, dalil, definisi, dan yang lainnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa Bu. Nanti kalau ada yang susah dimengerti atau bingung atau kenapa, silakan chat Ibu aja ya. Ibu akan jelasin satu-satu jika ada yang tidak dimengerti. Baik Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, masih ingat kan kemarin Ibu kasih tugas untuk membuat project infografis. Nah, hari ini tugas kalian itu mempresentasikan satu kelompok untuk maju depan, dan nanti kelompok yang tidak maju itu mendengarkan kalian. Jadi misalnya kayak anjang sana gitu. Oke? Yang pertama itu dari kelompok 1. Kelompok 1 di depan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan ini infografis dari kelompok kami terkait dengan ria. Nah, jadi dalilnya ria itu ada di surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, terus ada juga hadis yang bilang bahwa tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada pertamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Nah, contohnya dari ria itu apa sih? Contohnya itu memamerkan amal, terus menuntut sesuatu demi popularitas, membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Nah, terus dampak dari ria ini ada terlihat sombong, menambah dosa, tidak percaya diri, sulit mendapat taufik dan hidayah, dan tidak tenang dalam hidup. Lalu cara menghindarinya ada perbaiki niat, bersyukur, hati, dan percaya diri. Nah, ini quotes-nya ada dari Ali bin Abi Thalib. Bunyinya, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita apresiasi dulu untuk kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, boleh bertiga atau sendiri juga nggak apa-apa. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kita kemarin, yaitu hasad. Menurut bahasa,
Hasad ialah iri dan dengki, sedangkan menurut istilah adalah usaha mempengaruhi orang lain untuk tidak senang terhadap orang yang mendapat keberuntungan. Adapun quotesnya, jangan suka SMS, senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih apresiasi lagi tepuk tangan nih. Keren banget ya, kemarin bagus-bagus membuat infografisnya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi silakan yang ingin bertanya. Jika ada, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, akan lanjut ke kesimpulan. Ada yang tanya? Tidak ada ya? Cukup. Oke, kesimpulan dari akhlak tercela yaitu ria dan hasad. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Vivi. Jadi ria itu memamerkan ibadah yang kita lakukan. Terus kalau misalnya hasad itu tidak suka saat orang lain mendapatkan sesuatu. Oke, cukup segitu Cukup aja? Ibu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sangat bagus penjelasan kesimpulan dari Vivi. Terima kasih Vivi sudah memberi kesimpulan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Vivi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai dan mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika perkataan ibu ada yang salah atau perbuatan. Baik, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.